Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak, saya bangga dengan 30 juta, tapi saya masih ingat 52 juta anak-anak kita masih berharap, masih menunggu dengan ibu-ibu hamil. Saya kalau keliling daerah, anak-anak keluar dari rumah, mereka teriak, Pak, makan bergizi, Pak. Oh ya, sudah terima? Belum, Pak, belum terima. Bayangkan itu, gimana itu? Aduh, sabar ya. Habis itu langsung kepala BGN saya telepon. Itu adalah pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang masih menunggu 52 juta anak. Mbak Diah, CISDI menyebut mengeluarkan 3 rekomendasi keracunan makan bergizi gratis. Apa aja tuh, Mbak? Jadi yang pertama kita menyoroti kandungan gizinya, bagaimana penentuan menu dan preferensi apa yang dipakai. Apakah itu sudah mengikuti indeks kecukupan gizi yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang sudah ada waktu MBG dikeluarkan. Yang kedua, kami menyoroti tata kelola. Tata kelola bahwa harus ada tata kelola dalam organisasi dan ada tata kelola dalam anggaran. Mengingat anggaran itu jumlahnya amat sangat besar, yang terbesar di antara kementerian lembaga yang lain. Kami menganggap harusnya ada phasing yang dilakukan. Jadi ada tahapan-tahapan. Pada saat serapannya itu sudah terbukti, baru ditambah lagi dan gradual. Ada kemudian prioritas dalam penentuan lokasi. Diutamakan yang 3T terlebih dahulu. 3T terlebih dahulu. Agar memang 3T terlebih dahulu. Agar memang langsung ke sasaran anak-anak yang paling membutuhkan. Baru kemudian ditambah sesuai dengan tadi. Apakah anggaran sudah dipakai dengan bertanggung jawab, apakah serapannya sudah benar, dan lain sebagainya. Tambahan yang sejak keracunan adalah moratorium. Jadi dihentikan moratorium dihentikan sementara. Dalam masa moratorium tersebut, maka fokusnya adalah perbaikan belanja anggaran kepada hal-hal yang memang dibutuhkan terlebih dahulu. Apakah membutuhkan misalnya chiller yang lebih banyak, apakah membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, apa membutuhkan kebersihan yang lebih baik lagi. Jadi moratorium ini secara teknis ada manfaatnya, bisa dipakai untuk memperbaiki tata kelola, tetapi secara non teknis tadi yang saya sudah sempat sampaikan di segmen sebelumnya, sebenarnya ini juga bagus untuk meredam suara-suara masyarakat yang saat ini betul-betul penuh penolakan. Oke, baik, Mbak Diah. Mbak Irma, Mbak Irma tidak setuju dengan moratorium sejenak untuk perbaikan? Saya kira perlu dipikirkan bahwa nggak semua SPPG itu bermasalah. Itu yang pertama. Dan mereka kan udah pakai modal. Sudah punya investasi dan tidak bermasalah. Kenapa harus dikorbankan? Nah, yang harus dimoratorium atau yang harus dihentikan sementara adalah yang bermasalah. Sambil kemudian yang disampaikan CISDI tadi sebetulnya sejak awal Komisi 9 sudah lebih dulu menyampaikan itu kepada BGN. Cuman kan saya bilang tahapan-tahapannya kan nggak dijalankan gitu. Kenapa nggak dijalanin, Mbak? Ya itu dia. Makanya terjadi hal yang seperti ini karena tidak dijalankan. Tadi Mbak Irma bilang reformasi BGN ya? Sebenarnya sudah ada. Cuman nggak ditindaklanjuti dan tidak dilakukan evaluasi. Atau nggak paham, Mbak? Ya, saya kan dengar nggak sih apa yang saya sampaikan di media? Itu. Saya bilang right man in the right place. Jangan sampai menempatkan orang yang tidak paham dengan bagaimana mengelola makan bergizi ini gitu. Jadi meletakkan orang yang harusnya yang benar-benar punya keahlian di situ. Lah kalau yang ditaruh bukan orang-orang yang punya keahlian di situ ya amburadul. Itu termasuk punawirawan itu ya? Saya nggak mau menyebut itu. Bagi saya siapapun orang yang punya kompetensi. Diletakkan atau diposisikan di sana harus orang-orang yang seperti yang saya bilang right man in the right place. Betul-betul orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Mas Januar, emang ada right man in the wrong place atau wrong man in the right place gitu di BGN sekarang? Begini Mas.
kalau menjawabnya begitu kemudian jadi sangat personal. Tetapi sebenarnya yang paling penting itu saya setuju dengan Bu Irma tadi. Kan kebijakan itu ada dua sisi gitu Mas ya. Setiap kebijakan betapapun baiknya itu pasti punya konsekuensi. Konsekuensi terutama konsekuensi yang tidak diinginkan, unintended consequences itu selalu ada. Karena itu mengapa tadi saya sampaikan kebijakan apalagi sepenting prioritas nasional seperti MBG ini perlu diuji cobakan karena kita mesti bisa mengantisipasi, memitigasi dan kemudian kalau terjadi sesuatu kemudian kita tangani gitu ya. Itu butuh keahlian. Karena itu kedua adalah selain kebijakannya, ketika kebijakan ini diimplementasikan, kita memang butuh orang yang bisa menjalankan. Kalau saya boleh menggunakan kata-kata teknokrat. Itu yang kita butuhkan teknokrat. Kita butuh orang dengan kapasitas profesional, kita butuh orang yang mengerti persoalan, yang bisa menjalankan. Jadi ketika dievaluasi, evaluasinya itu terhadap kriteria teknokrasi. Bukan seperti misalnya, sudah tercapai berapa persen, kalau begitu ini akan punya dampak apa pada popularitas. Popularitas ya? Ya, misalnya seperti itu. Itu sudah tidak persoalan teknokrasi. Itu. Nah, karena itu saya tidak bisa dan saya kira juga saya tidak mau menyebut nama orang, tetapi saya kira Mas, itu titik di mana menurut saya ini alert untuk pemerintah. Pemerintah itu kalau kita mau jalan benar, tidak cuma BGN, tidak cuma MBG, tetapi di semua program pemerintah, apakah sudah orang yang tepat di tempat yang tepat? Dengan kata lain, apakah kita punya teknokrat di urusan-urusan pembangunan itu, Mas? Menurut Anda? Menurut saya belum semuanya. Lalu gimana rekrutmennya? Nah, rekrutmen. Ini kalau kita bicara rekrutmen kan begini. Kita tahu bahwa ada posisi-posisi politik seperti menteri itu pasti rekrutmen politik ya kan, appointment politik. Tetapi misalnya di level eselon 1 ke bawah, mestinya itu teknokratis. Dulu, kalau saya tidak salah ingat Mas, dulu ada mekanisme namanya TPA ya kan? Tes pendapat akhir. Nah, tetapi sejak 20 Oktober sampai dengan sekarang hilang. Nampaknya tidak ada TPA lagi. Jadi artinya bahkan posisi eselon 1 itu menjadi penunjukan-penunjukan politis. Yang bagi saya ini membahayakan teknokratisme. Itu. Oke, baik. Komunikasi kita coba lihat ya bagaimana pemerintah sendiri termasuk Presiden Prabowo Subianto merespon berbagai kasus yang terjadi termasuk keracunan di makan bergizi gratis. Saya masuk satu ruangan anak-anak 30 orang, yang 20 mau pakai sendok, ada 10 yang nggak mau pakai sendok. Ya, tidak salah dia terbiasa makan tidak pakai sendok, tapi kita mendidik dia, kita mengajarkan dia cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Hal-hal sepele. Mas Gun-Gun, gimana denial, tidak melakukan self introspeksi gitu, tetapi menyalahkan tidak terbiasa, lalu kemudian tidak pakai sendok, bagaimana Anda lihat itu? Ya ini pengalihan menurut saya, pernyataan yang kurang tepat gitu maksud saya. Kenapa? Karena kan tradisi makan dengan tangan itu udah tradisi lama di Indonesia dan tidak ada masalah. Jadi baiknya memang Presiden ataupun BGN dan seluruh yang melakukan komunikasi publik itu proporsional sekaligus terukur ya dalam melakukan pernyataan-pernyataan publik berbasis masalah yang real. Contoh ya, ini SPPG ini mana yang bermasalah itu transparan tuh, disampaikan ke publik, sehingga tidak termasuk siapa yang punya ya. Persis, siapa yang punya lebih bagus lagi. Ini SPPG-nya bermasalah, di blacklist dan sampaikan pada publik SPPG ini bermasalah di titik ini, titik ini, titik ini. Kemudian kalau setelah diumumkan SPPG-nya bermasalah, what next? Apakah misalnya penggantian? Ada reward punishment gitu ya? Iya, reward dan punishment pada mereka yang memang luar biasa atau banyaknya orang yang keracunan kan. Ini kan bukan hanya soal material tapi juga moral. Maksud saya banyak orang yang akhirnya
tidak percaya. Tapi gini Mas, siapa yang menjadi spokesperson dalam kasus makan bergizi gratis sih? Bang Jul bicara, KSP bicara, BGN bicara, semuanya bicara dan toningnya berbeda-beda gitu. Iya, itu yang kemudian kemarin kita berharap dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Komunikasi dari Pemerintah. PCO ke BKP, Iya. Badan Komunikasi Pemerintah, itu ada koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh BKP. Kan kalau presiden, kalau kemarin PCO itu kan karakternya hanya 3. Direktif, ya kan, official, autoritatif. Itu yang disebut dengan komunikasi presidensial. betul. Nah ini kan diperluas nih sekarang menjadi badan komunikasi pemerintah. Otomatis salah satu yang harus dilakukan adalah menjembatani lintas sektor kementerian, lembaga, daerah. Menurut saya harusnya peran itu satu pintu dulu gitu ya, komunikasinya melalui BKP itu. Bahwa ada nanti bagian misalnya diseminator, ya dari proses-proses yang kemudian membutuhkan turun lagi ke bawah itu diorkestrasi oleh BKP. Oke. Gitu. Lalu bagaimana memperbaiki makan bergizi gratis agar ke depan menjadi lebih lancar dan baik? Kita bahas setelah jeda berikut ini.